Susunan acara sosialisasi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 keyakinan kelas Kamis 13 Januari 2002. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan sekolah-sekolah SPBN Baradatu, acara keempat materi sosialisasi, dan acara kelima penutup. Baiklah, untuk memulai acara kegiatan sosialisasi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, diharapkan untuk para peserta diharapkan untuk berdiri. Hadirin dapat duduk kembali. Selanjutnya sambutan kepala sekolah SPBN Baradatu Wairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi pun, baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan mengadakan hasil daripada guru penggerak kita, yaitu Bapak Satria Johari, yang mana telah menimba ilmu selama pelajaran pada guru penggerak. Semoga untuk ke depan lebih baik bagi kita semua dan untuk Bapak lebih berpengalaman demi pendidikan kita semuanya, yaitu mengenai menambah ilmu dengan adanya pelajaran-pelajaran daripada pendidikan sebagai guru penggerak yang akan nantinya akan kita nikmati semua hasil beliau menimba ilmu pada pendidikan guru penggerak kelak nanti. Dan kami harapkan dari teman-teman semua untuk memberikan semangat kepada Bapak Satria Johari, yang mana nanti setelah selesai akan membagikan ilmu beliau kepada teman-teman sejawatnya. Kepada Bapak Satria Johari kami ucapkan selamat berkarya menimba ilmu pada guru penggerak yang akan Bapak hadapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik ya, selanjutnya
materi sosialisasi oleh saya sendiri. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mohon izinnya bapak-bapak, ibu-ibunya, bahwasanya hari ini saya sedikit meminta ruang waktunya, bahwasanya hari ini saya ingin menyampaikan sosialisasi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 tentang keyakinan kelas. Modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin bapak-bapak ibu semua sekalian sudah pernah dengar dan tahu bahwasanya bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Dan ilmu atau prinsip-prinsip yang telah dituangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan di Indonesia itu sudah telah dirasakan. Maka dengan adanya program guru penggerak, hari ini saya akan mensosialisasikan bahwasanya pendidikan di Indonesia kembali mencanangkan kembali, atau saya sebut adalah kembali untuk memandangkan kembali tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana kita caranya memerdekakan belajar seorang anak. Jadi maka di sini kita harus dapat tahu tentang apa yang diinginkan tujuan dari pendidikan di Indonesia kita. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Untuk mencapainya, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai manusia yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maka dengan pemikiran bapak-bapak ibu-ibu sekalian, dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dituntut untuk agar mampu untuk memberikan keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya untuk pada seorang anak. Jadi tidak serta-merta pendidikan itu hanya kita anak itu harus mengikuti kita, tidak, tapi kita harus tahu apa yang dibutuhkan seorang anak. Dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mereka capai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Dalam bentuk pertumbuhan pada anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Jadi seorang petani itu seperti ini. Selain kita menanam, kita rawat. Jadi anak itu Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita itu seorang pendidik sebagai seorang petani. Jadi anak itu tidak hanya kita ajarkan. Jadi kalau petani itu kita tanam, dari kita rawat, dari kita pupuk, dari kita
tumbuh. Jadi bahwasanya anak-anak itu harus kita perhatikan penuh. Jadi diharapkan kinerja itu kita itu harus seperti apa namanya seorang petani. Jadi sebelum nanam itu memang sudah dipersiapkan dulu apa yang saja yang dibutuhkan untuk seorang anak. Jadi anak itu kita apa namanya ciptakan menjadi seorang bibit yang berkualitas sehingga anak itu kembangnya dapat beradaptasi secara luasnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubung dengan kodrat dalam alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat atau bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup masyarakatnya. Jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Sementara itu segala bentuk isi dan irama, yang ini cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan yang dinilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara tahun 2009. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku kita ketika kita mempelajari materi Ki Hajar Dewantara? Jelas, guru dituntut untuk melakukan sebuah perubahan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among dalam pembelajaran proses pembelajaran di kelas sistem Among. Apa itu sistem Among? Sering kita jelas sistem moto atau sistem Among motonya Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita lihat di pamflet maupun di sering kita dengar, sering kita dengar, Ingaso Sutulodo, Imam Dio Mangkoso, Tuturi Handayani. Jadi harus kita bawa satu tahu tujuan apa itu Ingaso Sutulodo. Kita di depan itu harus menjadi sebuah teladan. Di tengah-tengah itu harus kita bisa mengayomi seorang anak. Dan Tuturi Handayani. Dan kita itu dituntut untuk bisa mendorong baik motivasi maupun prestasi anak lebih baik lagi. Apa yang bisa kita bisa dapatkan untuk seorang anak? Anak bisa lebih bersemangat lagi untuk belajar. Itu yang paling penting dari yang kita sampaikan. Apa yang bisa kita segera terapkan di kelas kita masing-masing tentang pembelajaran Nusantara? Jadi kita harus tahu dulu dengan sebuah metode bagaimana cara kita meningkatkan atau kemampuan hasil karya pada siswa kita di kelas masing-masing itu, bagaimana caranya bisa lebih baik lagi dan bagaimana siswa itu bisa tumbuh kembangkan kembali. Apa yang bisa kita terapkan lebih agar kelas kita dapat mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Di sini saya sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu ke sekolah, itu yang paling penting. Jadi ya, hal yang paling utama adalah disiplin waktu, karena awal mula dari pembelajaran itu adalah waktu. Jadi kita harus tepat waktu untuk sebagai seorang pendidik. Yang kedua, kita guru menjadi teladan dapat memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai ke dalam karakter kedisiplinan dan kerjasama, tolong menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Yang selanjutnya, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi, solidaritas. Jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya musibah, orang tua meninggal, membiasakan anak mencintai lingkungan kelas dan sekolah. Selanjutnya, meningkatkan pendidikan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling berpengaruh di antara teman, selalu memberi kata-kata yang positif untuk teman sebangku kelas, kata terima kasih untuk bantuan pujian dan dari teman, kata maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak membudidayakan lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Selanjutnya, meningkatkan pendidikan budi pekerti anak, penerapan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak
dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik, baru untuk anak kebutuhan khusus. Baik, selanjutnya buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, bila mana materi modul 1.1 ini dalam kiranya ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan bapak ibu silakan bertanya. Jika ada yang perlu kita diskusikan sebelum saya melanjut acara selanjutnya. Belum ada ya, kita lanjut dulu ya. Baik ya, untuk mengokohkan kita bahwasanya kita itu tahu tentang ciri cara utara, saya akan sedikit menayangkan tentang pendidikan di zaman kolonial. Ya, bapak-bapak ibu, betapa susahnya pendidikan dahulu kala dan sekarang. Jadi kodam zaman pendidikan dahulu dan sekarang kita harus tahu. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon munir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Baik ya Ibu, biar nanti semakin nyambung, silakan nanti lihat video kedua ini. Bahwasanya jadi pendidikan di Indonesia ini, apa saya seperti itu, dari zaman dulu sampai sekarang itu tidak serta-merta langsung seperti sekarang kita enak mengajar itu bebas, mau kemana aja kita mengajar itu. Kalau zaman kolonial bayangkan betapa susahnya pendidikan dulu ketika Dewan Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia ini. Berarti saya harapkan kita harus bersyukur bahwasanya
saat ini kita diberikan kebebasan untuk mengajarkan siswa kita. Kita tidak memandang suku, etnis ataupun agama maupun latar belakang kehidupannya. Kita tidak membedakan latar belakang kehidupannya maupun dia orang yang muda atau tidak. Semua anak itu dilahirkan bersifat unik atau semua anak itu diberi hak untuk menuntut pendidikan. Untuk itu saya harapkan Bapak Ibu semuanya untuk kembali lagi mencarakan kembali dari mana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Ibu silakan saksikan yaitu interpretasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Biar nanti kita lebih nyambung kembali bahwasanya apa itu penting Ki Hajar Dewantara. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Patis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sunturodo, Ing Madyo Manungkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk
menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lamban berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing. Semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri.
pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Ada
Baiknya Bapak Ibu, dari yang disampaikan oleh Bapak Tuhan Sahrian tadi itu sudah sangat jelas bahwasanya kita sebagai seorang pendidik itu tidak dapat membeda-bedakan seorang anak. Jadi kita bebaskan anak itu tumbuh kembangnya. Seperti yang Bapak Tuhan Sahrian tadi menjelaskan. Nah, tanaman jagung tidak akan bisa jadi seorang padi. Padi tidak bisa jadi jagung. Jadi kita kembangkan anak itu sesuai dengan kodratnya, kembangkan anak itu sesuai dengan kemampuannya. Kita berikan anak-anak itu untuk keluasaan untuk mereka untuk memilih, sehingga anak-anak itu bisa mencapai kesenangan dan kebahagiaan dalam menghadapi pendidikan. Selanjutnya adalah yang saya jelaskan, nanti akan saya simpulkan bahwasanya materi hari ini. Modul 1.4 tentang keyakinan kelas. Yang pertama adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai sebuah kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya utamanya adalah kita harus disiplin yang kuat. Jadi yang dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kita itu harus memiliki sebuah kedisiplinan yang sangat kuat. Jadi kita memiliki suatu tekad yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu jawabannya norang lepasing pamreh ni uga kuasa mandiri piaga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa membuat disiplin diri itu adalah diri kita sendiri, bukan berasal dari orang lain atau perintah dari pimpinan kita. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab dalam apa yang dilakukannya mereka dan membesarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal dalam pemikiran Dewantara. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosset dalam bukunya Construing School Discipline dinyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, bahwasanya adalah tingkat terendah dan motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi pelakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dari pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya secara kebutuhan mereka. Yang selanjutnya, motivasi yang kedua, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan atau pujian dari orang lain. Yang selanjutnya, orang dengan motivasi yang ketiga akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Selanjutnya, keyakinan kelas. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini ada sebuah yang harus kita tanya-tanya dalam diri kita masing-masing. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan ini yang dari yang kita pikirkan. Karena kenapa di dalam kelas itu harus kita membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas, bukan peraturan kelas
harus kita perhatikan sama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dan motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan, yaitu nilai kebaikan manusia. Namun kalau kita membuat sebuah kesepakatan kelas, itu jelas bahwasanya itu semuanya untuk anak. Kita harus berpihak pada anak. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan anak. Jadi antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Kita harus buat sebuah kesepakatan kepada anak. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh sebuah warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilakan seluruh murid di kelas untuk mengungkapkan atau mencurahkan pendapatnya sehingga semua dapat disepakati oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan para siswa di papan tulis atau di kertas untuk semua anggota bisa melihatnya, atau bisa kita membuat sebuah pohon kerangka atau pohon keyakinan kelas, atau bisa kita membuat bagan-bagan keyakinan kelas di dalam poster. Selanjutnya, kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif berjalan di kelas atau koridor. Mari kita tinjau kembali Bapak-bapak Ibu keyakinan kesepakatan kelas kita masing-masing sehingga pendidikan di kelas kita bisa lebih baik kembali. Ini ada sebuah contoh. Mungkin nanti Bapak-bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing. Contohnya adalah untuk di kelas 1, peraturan keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Itu jelas. Itu adalah kebutuhan anak-anak. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi jelas bahwasanya kalau di kelasnya tidak aman, bagaimana anak itu bisa menimba pendidikan di dalam kelas itu lebih bahagia dan senang. Bila di dalam kelas siswa tersebut tidak dihargai atau tidak saling bagaimana dia bisa mencapai sebuah kenyamanan? Bila mana siswa tidak melakukan tugas, bagaimana siswa itu akan terbangun untuk belajar, kembali belajar, untuk lebih semangat, untuk termotivasi untuk belajar. Dan selanjutnya adalah contoh kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Selanjutnya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Selanjutnya, senantiasa membantu. Selanjutnya, contoh kelas 7. Hormat. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami yakin bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan lain. Jadi bapak-bapak ibu semua yang saya sampaikan adalah jelas bahwasanya setiap tingkatan, setiap anak, setiap kelas itu kebutuhannya berbeda. Jadi yang saya harapkan adalah kita sama-sama untuk kembali mencanangkan untuk
Ya tadi yang datang tepat waktu, sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru, tidak tampak seperti taat kepada teman atau guru. Biasa Bapak Ibu lihat dan perhatikan. Bekerja, ini ya sebuah contohnya. Ya ini yang realitasnya yang akan terjadi nanti. Jadi intinya adalah setiap kelas itu akan terdengar, melihat dan berperilaku. Jadi semuanya itu satu hal yang saling bersangkutan, yang berkaitan. Ya, contoh mendengar satu orang berbicara itu saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, berlaku tersentuh ramah. Tugas saya guru dan tugas kamu murid. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas. Murid belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Selanjutnya hukuman dan sanksi atau restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Arti konfis reward wawancara mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa alasan. Mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seorang? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Menghargai mengurangi kecepatan. Riset dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa hari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata yang diingat. Tersebut kali muncul. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak dapat dibandingkan anak yang hanya ditebak jawabannya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa dihukum. Penghargaan dan dihukum adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bapak-bapak ibu, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebebasan dan kebutuhan akan pilihan. Dan kelima, kesenangan dan kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya, 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Teman-teman, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau atau monitor, guru sebagai manajer. Yang sering terjadi pada kita semua.
Jadi teman-teman bisa perhatikan, menghukum itu adalah seorang yang selalu menghukum fisik maupun verbal untuk menjalankan hukumannya. Contoh, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu salah, kamu selalu saja salah, pasti selalu meyakinkan kalian selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, adalah cara dia, yaitu cara menghukum. Membuat orang merasa bersalah. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak memberitahu kamu ya? Di sesi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi sebagai guru kita tidak boleh membuat seorang murid itu merasa bersalah. Selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti seorang murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dengan kata, saya pikir bapak ibu adalah teman saya. Itu hal negatif yang kita melakukan itu, kita murid kita ada sebagai teman adalah suatu saat murid kita akan berpikir, kenapa bapak tidak mau bantu saya? Kan bukannya bapak adalah teman saya. Selanjutnya, monitor pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita menjawab atas perilaku yang orang-orang yang kita awasi. Posisi mana merasa peraturan? Peraturan apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa konsekuensinya? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan. Data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku posisi akan menghubungkan gunakan stiker dan strip catatan. Selanjutnya, manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki diri, hal ini menunjukkan apa tentang diri. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, seorang guru itu harus bisa sebagai manajer juga. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya seorang guru lima posisi kontrol ini, bapak-bapak ibu harus paham apa yang dimaksud dengan posisi kontrol. Jadi ketika seorang guru menghadapi sebuah permasalahan terhadap murid, maka bapak-bapak ibu harus tahu apa yang harus ibu lakukan dalam lakukan terhadap murid untuk melakukan kegiatan kelas kita. Selanjutnya materi adalah evaluasi kontrol restitusi. Nah, segitiga restitusi. Jadi validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Kamu tentu ini ada contoh. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, biar lebih lebih paham kembali, maka ini ada sebuah contoh tentang sebuah kejadian. Contohnya sebuah demo kejadian yang bisa ibu-ibu perhatikan. Ini yang sudah saya buat, yang bisa ibu terapkan. Ini sebuah contoh yang jadinya nanti ibu tahu ketika ada sebuah permasalahan, ibu tahu apa yang harus ibu lakukan. Mereka dengan karakter yang lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Satrio Johari, calon guru penggerak angkatan 4, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Dalam modul 1.4A7, demonstrasi kontekstual budaya positif, praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Jackson, dosen tahun 1996. Segitiga restitusi memiliki beberapa tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, dan kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus 1. Desi merupakan siswa berkebutuhan khusus yang memiliki kekurangan pendengaran atau tunarungu. Dia membuang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Desi, jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kita sudah membuat sebuah kesepakatan dalam kelas bahwa buat sampah di dalam kelas itu tidak boleh. Jadi sampah buang di tempatnya. Boleh buang sampah sembarangan. Nggak boleh lagi ya seperti itu. Jadi Bapak harapkan Desi jangan seperti itu lagi ya. Kasus 2. Imelda merupakan siswa berkebutuhan khusus yang memiliki kekurangan pendengaran atau tunarungu. Dia tidak mengerjakan PR. Melalui Apa itu pelajaran Pancasila untuk siswa? Hai teman kece, mungkin sudah pernah dengar ya tentang pelajaran Pancasila. Pelajaran Pancasila adalah upaya dari Kemendikbud untuk membentuk manusia Indonesia yang unggul. Apa artinya unggul? Ya, unggul di sini artinya dari segi kompetensi nggak kalah saing dengan orang-orang luar negeri. Selain itu juga memiliki kepribadian Pancasila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Lalu, gimana caranya bisa membentuk manusia yang unggul? Ternyata nggak cuma lewat teori seperti pelajaran agama atau PKN di kelas, tapi pelajaran Pancasila dilaksanakan lewat berbagai aktivitas positif di sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi yang ditekankan adalah berlatih menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi bagian dari sikap hidup kita. Berikut 6 ciri atau sikap yang ingin dikembangkan dalam pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa artinya kita memahami dan menerapkan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak yang dimaksud ada 5, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Memang itu penting untuk punya ciri khas budaya sendiri. Tapi ada untungnya juga kalau kita berpikiran terbuka dengan adat dan cara berpikir orang-orang di luar negeri. Dengan begitu, kita bisa mengambil sikap-sikap dari luar yang positif, tapi jati diri kita sebagai bangsa yang berpancasila tetap dipertahankan. Kita hidup dalam masyarakat, jadi sudah sepantasnya kalau kita saling membantu, terutama yang menyangkut kepentingan bersama. Misalnya, kebersihan sekolah atau acara perayaan tetangga. Dengan berbagi tugas, pekerjaan jadi terasa lebih ringan dan cepat selesai.
Ini artinya kita nggak perlu dipaksa untuk belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Dari dalam diri kita sendiri sudah ada keinginan dan motivasi untuk maju. Kita tahu apa yang mau kita capai di masa depan, jadi kita akan disiplin diri untuk terus belajar dan berusaha untuk mencapainya. Untuk bisa bersaing di dunia nyata, kita perlu mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah. Misalnya, kita tahu informasi apa yang harus dicari dan di mana mencarinya. Dan setelah informasi berhasil didapatkan, apakah sudah sesuai kebutuhan dan bisa dipercaya? Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat berdasarkan informasi yang kita punyai. Seseorang dikatakan kreatif kalau mampu menciptakan gagasan, karya, atau tindakan yang orisinal. Artinya, murni dari diri sendiri atau dari yang sudah ada, tapi diubah sehingga sesuai kebutuhan saat ini. Kreasi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar kita. Nah, itu dia 6 ciri pelajar Pancasila. Kalau begitu, apa ya contoh nyata dari pelaksanaan pelajar Pancasila? Pertama, kamu perlu tahu kalau membantu kamu mengembangkan keenam sikap tadi adalah tanggung jawab bersama. Memang, dengan pelajar Pancasila yang akan membuat rencana kegiatan kebanyakan adalah pihak sekolah, seperti kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. Tapi nantinya ketika melaksanakan, banyak pihak lain yang akan terlibat juga, seperti orang tua dan masyarakat lewat komite sekolah misalnya. Nah, kamu sendiri punya peran penting nih. Apa ya peranmu di sini? Tentunya partisipasi acaranya dengan aktif. Contoh kegiatan yang mungkin dilaksanakan sekolahmu misalnya kegiatan literasi sekolah, misalnya pojok baca. Ekskul, misalnya pramuka, sepak bola, tata boga. Lomba, misalnya tari daerah, buat komik atau poster. Pagelaran, misalnya konser karawitan. Gotong royong, misalnya patroli keamanan sekolah. Jadi, kalau sekolahmu mengadakan acara-acara seperti ini, yuk ikutan ramein. Semoga dengan rajin berpartisipasi seperti ini, kamu bisa jadi insan pelajar Pancasila yang unggul di masa depan. Terakhir nih, kakak mau tahu, apakah kamu menyambut baik adanya pelajar Pancasila? Kenapa? Isi ya di kolom komentar. Jangan lupa like dan share supaya teman-temanmu juga jadi ngerti. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Baik ya, Bapak Ibu, materi hari ini, sosialisasi hari ini yang telah saya sampaikan, bahwasanya bisa saya simpulkan bahwasanya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Iwan Sahil, Dirjen BTK Pendidikan Mendikbud tadi menjelaskan bahwasanya, kembali lagi saya mengingatkan bahwasanya kita sebagai seorang pendidik itu harus berpihak pada murid. Kita harus memiliki sifat untuk berpihak pada murid. Kita harus menuntut seorang murid. Kita itu harus menuntut mereka sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan keinginannya, kemampuannya. Dengan posisi 5 kontrol tadi yang sudah dia jelas tadi, sehingga bisa kita kaitkan dan bisa kita terapkan dan bisa kita tingkatkan kembali buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kedepannya saya harapkan bahwasanya kita bisa mewujudkan cita-cita seorang pendidik itu adalah merdeka belajar dan mewujudkan profil Pancasila terhadap siswa kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat bapak-bapak ibu. Materi hari ini adalah sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya memiliki sebuah briefing buat ibu bapak-bapak sehingga kita lebih semangat lagi untuk sebagai penutup hari ini adalah mungkin bapak-bapak ibu bisa berdiri dulu ya, bisa mengikuti apa kata-kata saya untuk komitmen kita sebagai seorang pendidik bapak-bapak ibu sehingga kita bisa mewujudkan pendidikan di SLBN Baradatu. Kalau kata saya SLBN Baradatu jawabnya semangat. Yang pertama, yang kedua SLBN Baradatu semangat. Yang selanjutnya SLBN Baradatu siap, kami semangat. Selanjutnya ikuti kalian. SLBN Baradatu semangat, SLBN Baradatu semangat, SLBN Baradatu kami bisa. Cukup ya dari
Silakan duduk Ibu, cukup materi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Rika Wijaya akan dari guru kelas 10 akan menanggapi tentang susunan acara sosialisasi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 tentang keyakinan kelas. Saya sebagai guru dari forum ini menjadi semangat untuk mengajar anak-anak lebih ada mengikuti peraturan-peraturan, dan saya lebih termotivasi untuk membuat peraturan di kelas agar kelas di suasana kelas itu menjadi lebih baik dan lebih teratur. Gitu aja. Sekian ini saya tanggapan saya tentang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari sebagai guru wali kelas, guru kelas 9C Tunaraitan. Saya menanggapi untuk adanya sosialisasi pada hari ini itu saya sangat-sangat jadi semangat, karena apa? Di sini saya temukan ada beberapa kasus yang mendorong saya untuk menyelesaikan dan menuntaskan kasus seperti tadi anak itu tidak semangat dalam belajar. Oh ternyata apa ini nanti? Oh ini anak itu ternyata punya masalah dengan apa? Itu ternyata dengan adanya sosialisasi. Jadi saya jadi mengerti, oh anak itu seharusnya anak ini rupanya punya kehendak, tapi saya sebagai guru nggak tahu ini ternyata kehendaknya apa. Tadi dengan adanya sosialisasi tadi jelas dijelaskan, oh rupanya anak itu pada diri sendiri itu ada kekurangan kemerdekaan karena dia punya tuntutan. Rupanya kenapa? Rupanya karena dia mau bermasalah. Karena itu dengan adanya ini nanti akan saya terapkan di kelas saya beberapa kasus tentang ini, tentang adanya apa itu disiplin kelas. Kelas ini nanti akan saya terapkan. Mungkin anak enggak ini pada berebut ini nggak ada tugas apa, ini nanti akan saya bikin ada kelas untuk anak bekerja sama, yaitu kerjasama dalam membersihkan kelas. Berarti ada piket kelas dan nanti ada barang-barang untuk piket kelas secara perorangan, ada bekerja sama membersihkan lingkungan di sekolah, di lingkungan kelas masing-masing. Dan saya kira ya itu yang bisa saya sampaikan untuk sebagai tanggapan pada hari ini, dan untuk selanjutnya waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih buat Ibu yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya harapkan lagi terakhir ini Bapak-bapak Ibu semuanya dapat menerapkan apa yang saya sosialisasikan hari ini. Kita harus sebagai seorang pendidik ini memiliki pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seorang guru bukan untuk dituntut untuk menjadi seorang sempurna, akan tetapi seorang guru dapat untuk memilah dan menilai yang lebih baik kepada siswa kita sendiri. Lagi-lagi yang kita saya harapkan adalah yang terakhir, kita semuanya murid bukan ikut apa kata guru, tapi guru harus tahu bagaimana berpihak pada murid. Apa seorang guru harus tahu apa yang diinginkan seorang siswa, sehingga mereka bisa beradaptasi dan memiliki keterampilan itu untuk di dunia masyarakat. Apalagi siswa kita saat ini adalah siswa berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Jadi kalau saya harapkan bapak-bapak ibu-ibu kedepannya dengan apa yang saya sampaikan hari ini, ibu-ibu sudah bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Ketika setelahnya ada keyakinan kelas, maka kelas itu akan sangat nyaman dan
nyaman. Bukan lagi kita membuat suatu peraturan kelas. Peraturan kelas itu dibuat oleh seorang guru, bukan. Tetapi yang benar adalah kita membuat kesepakatan yang di kelas bersama-sama seorang murid, sehingga itu dipatuhi untuk seluruh warga kelas. Saya cukup ya ibu semuanya untuk acara-acara ini penutup. Marilah ibu semuanya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian saya selaku pemandu acara dan juga sebagai pemandu bila mana ada kata saya yang salah kepada Allah SWT, saya mohon ampun. Kepada kawan-kawan saya mohon maaf bila kata yang kurang berarti mohon maaf. Bila mana di suatu penghujung atau di suatu hari bila mana teman-teman ada hal yang kurang mengerti, ada hal yang perlu didiskusikan, bisa tanyakan sama saya atau bisa kita diskusikan kita di sekolah atau kita ada waktu luang. Cukup itu aja yang saya sampaikan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.